Pak Kades, masuk Pak Kades. Pak Kades, Pak Kades, masuk ke dalam Pak Kades. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, sambil menunggu para asatizah kita datang, ada baiknya kita baca tahliil terlebih dahulu. Ada hadiniyah wa al-hadiniyah salihah al-fatihah ila Rasulillah wa ahli bait Rasulillah tayyibin at-tahirin wal arwahil awliya wa syuhada was salihin wal a'immatil mu'minin wa muallimin wa tabarruki alaina ajma'in khususan ahlul qaryah kaum bakijin beriman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا يا الله يسر علينا يا الله يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير يا الله حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وخبير دعوهم بها سبحانك اللهم وتحية بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sebelum saya minta para asatizah duduk di depan. Sadar yang bagus, sampai sekolah sepatu di depan. Akhiri saya Pak. Bapak Tutan, silakan ditemenin Pak. Pak Tutan pada yang bagus. Asatizah, para asatizah, para ustaz yang ngajar, silakan di sebelah kiri. Ustaz Syarif. Pak Gano mau ke sana? Udah bawa ke sana. Alhamdulillah para asatizah sudah datang. Nah, sekarang kita kembali kepada protokol acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jendang, Mamat, Pak Wardi maju. Pak Wardi, Pak Dedi. Pak Haji, Pak Jawardi, Pak Haji Dedi, silakan. Pak Jendang. Depan. Bapak Kepala Desa, Bapak Wahyu, tadi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Al-Barokah, Bapak Habib Ali Al-Hadi beserta pengurusnya. Yang kami hormati Bapak Penasehat DKM Al-Barokah, Bapak Haji Indam Sanusi. Yang kami hormati para guru yang sama-sama hadir. Di sini ada Bapak Ustadz Dani Haris, Bapak Ustadz Maskur Qures, Bapak Syarif Hidayatullah, insyaallah yang lainnya akan menyusul. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Cijujuk, Bapak Wahyu, kami persilahkan untuk di dalam. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Indonesia, Ibu Ketua Majelis Taklim Asyadah, Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Barokah Ibu, serta bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah semuanya yang sama-sama hadir di Masjid Al-Barokah. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah pada malam hari ini para guru semua, para jamaah bisa hadir di Masjid Al-Barokah dalam rangka halal bihalal sekaligus pembukaan pengajian di lingkungan perumahan Cipin Permai. Salawat dan salam kami limpahkan pada junjungan Allah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai kiamat. Baiklah, adapun susunan acara pada acara halal bihalal, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepengurusan, yang pertama sambutan dari Ketua DKM Al-Barokah, yang kedua sambutan dari penasehat DKM Al-Barokah, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Desa. Untuk selanjutnya masih dalam acara sambutan dari para guru sekaligus halal bihalal. Yang pertama insya Allah sambutan dari Bapak Ustadz Dani Waris. Yang kedua sambutan dari Bapak Ustadz Mas Mudres. Yang ketiga Bapak Ustadz terakhir ya. Yang ketiga ya Bapak Syarif Hidayatullah. Insya Allah para guru yang lainnya mungkin dalam perjalanan ada Ustadz Yusuf, ada Ustadz Muhyiddin, ada Ustadz Ugi, ya, ada Ustadz Habib Hariri, semuanya masih dalam perjalanan, mudah-mudahan bisa sampai di sini. Ada salam dari Pak Ustadz, yaitu dari Bapak Ustadz Ujang Supriyatna. Beliau titip salam, tidak bisa menghadiri acara halal bihalal ini dikarenakan beliau pada malam hari ini bagian kontrol yang di rumah sakit setelah minggu kemarin beliau dipasang ring jantungnya yang kedua, yang kedua. Dan kita doakan mudah-mudahan Pak Ustadz diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali acara ini, mungkin karena banyaknya sambutan ini, ya kepada para guru semuanya kasih waktu bangsa 7 sampai 10 menit lah. 7 sampai 10 menit ya. Kalau ada 7 orang kan udah 1 jam lebih ya. Nah, insya Allah untuk yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara halal bihalal dan sekaligus pembukaan pengajian di lingkungan Rumah Haji Jum'ah dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Kita minta kepada acara sambutan-sambutan dari kepengurusan. Yang pertama sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Barokah dengan segala hormat kepada Bapak Habib Ali Al-Hadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Yang saya hormati penasihat DKM Jami Al-Barokah Bapak Haji Endang Sanusi, yang beliau salah satu penasihat DKM Al-Barokah yang hadir pada malam hari ini. Karena penasihat ada 3 orang, ada Haji Hukum dan Haji Rismanto, yang 2 tidak bisa hadir karena ada halangan. Jadi hanya Pak Haji Endang doang salah satunya. Alhamdulillah beliau masih hadir. Dan juga saya hormati Bapak Kades kita
istiqomah nih, jadi jamaah Masjid Jami Al-Barokah. Ya, mudah-mudahan selanjutnya juga beliau tiap waktu insya Allah bergabung dengan kita. Amin, amin. Kemudian yang saya hormati lagi para asatidz undangan, para ustaz yang hadir pada malam hari ini yang senantiasa mengisi kajian-kajian di Masjid Jami Al-Barokah. Alhamdulillah sudah beberapa ustaz yang hadir. Mungkin insya Allah beberapa ustaz tadi akan menyusul dan masih dalam perjalanan. Dan para hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini, kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum jami'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua berkumpul di Masjid Jami Al-Barokah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bersilaturahim, di mana kita telah menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan yang lalu. Tidak terasa sekarang sudah kita berada di bulan Syawal. Masya Allah, al-waktu kas-sayf, kata pepatah Arab, al-waktu kas-sayf in lam taqta'ahu qata'ah. Kalau waktu ini pada pedang, kalau kita tidak bisa megangnya maka akan dipotong oleh pedang tersebut. Ada lagi syair Arab mengatakan, ma baina ghamdati 'ainin wa intibahatiha yubaddilullah min halin ila hal. Ketika kita mengedipkan kelopak mata kita, satu kali kedipan Allah telah merubah dari suatu keadaan menjadi suatu keadaan yang baru. Oleh karenanya, dengan berakhirnya kemarin bulan suci Ramadan, kita diterpa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, baik dalam segi ibadah, dari qiraatul Quran, dari qiyamul lail, bahkan dari sedekahnya, kita diterpa dalam 1 bulan untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, apa-apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan rutinitas kita di bulan-bulan berikutnya, khususnya di bulan Syawal sampai nanti ketemu Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebagai keluarga KM, ingin menyampaikan pertama kali minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin sebagian sudah ketemu kita waktu lebaran pertama, mungkin juga sebagian sudah tidak ketemu karena sudah pulang kampung duluan. Jadi sekali lagi saya sebagai yang diamanatkan untuk menjadi ketua DKM Jami Al-Barokah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian juga saya ingin mengucapkan kembali juga pada hadirin dan hadirat sekalian yang telah menyumbangkan baik tenaga, pikiran dan hartanya untuk memakmurkan Masjid Jami Al-Barokah. Kami ucapkan jazakallahu khairal jazaa. Mudah-mudahan amal ibadah antum semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengucapkan juga mudah-mudahan setelah pembukaan pengajian pada malam hari ini, kita semua akan menghadiri kajian-kajian yang akan diadakan oleh Masjid Jami Al-Barokah, baik malam ba'dal maghribain antara maghrib dan isya, atau pengajian hari Sabtu pagi dan Minggu pagi. Mudah-mudahan semua para pengajar yang berada di Masjid Jami Al-Barokah ini dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kita semua untuk meningkatkan kualitas iman dan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat juga saya minta pada hadirin ibu sekalian, khususnya para kaum ummahat, karena ini sudah dibuka pengajian, berarti nanti Selasa sore sudah mulai kembali pengajian ibu-ibu komplek Prostat Junjung Permai. Saya mengharap sangat-sangat mengharap sekali untuk RW 7 dan RW 11 hadir ibu-ibunya pada hari Selasa nanti. Ya, jadi jangan hanya mendominasi seakan-akan ini RW 11 yang paling banyak ada. Saya pengen adanya pengajian ibu pada hari Selasa sore itu merupakan pengajian Masjid Jami Al-Barokah kaum ummahat. Ibu-ibu Masjid Jami Al-Barokah dan Kompleks Junjung Permai hadir pada hari Selasa sore. Itu suatu kebanggaan buat kami sebagai para pelaksana DKM Masjid Jami Al-Barokah. Mungkin tidak banyak sambutan yang saya ucapkan pada malam hari ini mengingat waktu sangat terbatas dan masih banyak para penceramah nanti yang akan menyampaikan mau'izah hasanahnya. Saya mungkin sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Habib Ali Al-Hadi selaku Ketua DKM Al-Barakah yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua dari kepengurusan DKM insya Allah akan disampaikan oleh penasehat DKM Al-Barakah dengan segala hormat kepada Bapak Haji Dam Sanusi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji milik Allah, segala kenikmatan milik Allah. Untuk itulah mari kita sama-sama panjatkan puji atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Salah satunya nikmat yang luar biasa pada malam hari ini kita masih dipertemukan bersilaturahmi, berwajah dalam rangka halal bihalal yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama DKM Al-Barakah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada tabi'in dan dunia sekalian. Ketua DKM yang saya hormati, para ibu yang mohon maaf saya kira salah, saya tidak sebutkan satu persatu yang dari sebelah kanan saya sampai dengan sebelah kiri termasuk yang baru datang. Mohon maaf, hanya yang paling dekat saja yang saya sebutkan dekat ini, rumahnya tidak dekat. Bapak kita, Bapak Kepala Desa, Bapak jadi siapa itu namanya? Bapak Wahyu yang Bapak kita sebut. Itulah namanya orang tua, jadi suka lupa. Hadirin yang hormat, mohon maaf, ibu-ibu juga saya tadi lewat, mohon maaf ibu. Terlebih dahulu saya sampaikan tadi juga Ketua DKM telah menyampaikan dengan telah selesainya kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, kita adakan syukur berupa hubungan antara kita yang saling memaafkan. Walaupun saya katakan ini memaafkan, seharusnya pendapat saya adalah sebelum saum kita memaafkan. Kalau setelah saum kita sudah lakukan hal suci. Tapi itulah yang kita laksanakan, tidak ada syaratnya. Pada saat ini setelah kita melakukan saum, kita mengadakan halal bilang halal. Itu menurut Pak Ustaz. Kiranya dari kami pun kami sampaikan kepada khususnya Bapak Ibu yang telah memberikan ilmu pada kami, pada jamaah, dan juga kepada yang lainnya. Kami mohon dibukakan pintu maaf dalam segala kegiatan kami, tentu banyak kesalahan. Baik khususnya kepada DKM, kepada Masjid Jami Al-Barakah, dan umumnya kepada jamaah sekalian. Jamaah rahimahullah, bahwasanya malam ini adalah pembukaan kembali. Syukur alhamdulillah bagi saya sendiri, saya sangat terharu yang saya di usia sekarang ini mencapai 79 tahun, Allah masih memberikan kepada saya bisa hadir di sini dengan Bapak Ustaz. Untuk itu syukur bagi saya dan juga kita bersyukur jemaah ini sekalian, sehingga malam hari ini kita bisa kembali untuk mengadakan pembukaan pengajian yang kita laksanakan setiap di malam untuk di masjid di sini dilaksanakan setiap malam Senin, malam Selasa, malam Sabtu dan Minggu. Adapun tadi untuk di ibu-ibu hari Selasa dimulai jam 4. Jemaah Allah, untuk itu mari apa yang kita laksanakan oleh kami ini janganlah kita sia-siakan. Kita masih memberikan umur panjang. Yuk kita mulai pengajian kita yang biasanya setiap malam Senin dan malam Selasa. Banyak saudara kita yang hadir. Kalau sholat maghrib itu dan isya itu banyak, ada sampai 3 dan 4 sholat. Mudah-mudahan untuk ke depan, setelah kita buka pengajian ini, yuk pada bapak-bapak kita tingkatkan.
Saudara kita yang belum datang, yang belum sempat, yuk kita ajak pelan-pelan. Bagaimana supaya lebih banyak lagi yang kita ini. Ini adalah peluang, kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk meningkatkan ilmu pada kita. Dan juga kepada tentunya majelis taklim ibu-ibu tadi sampaikan juga untuk dibuka Selasa. Dan kepada majelis yang dua, yang mana majelis taklim Al-Nisa 11 dan Asyadah Dewa 7, mari kita buka. Setelah di masjid ini kita buka, mari kita buka di masing-masing. Yuk ibu-ibu kita tingkatkan. Mumpung kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan, menambah ilmu, memperbaiki ibadah kita, sehingga kita punya bekal untuk apabila kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Kiranya tidak usah banyak-banyak, karena memang banyak ustaz yang menyampaikan, dan kami kiranya hanya satu saja. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami aturkan banyak terima kasih kepada Bapak Haji Idham Syamsi selaku penasehat DKM Al-Barokah, mengajak kepada kita semua khususnya para jamaah, yuk tingkatkan lagi pengajian, isi lagi pengajian di Masjid Al-Barokah maupun di majelis taklim yang ada di lingkungan perumahan Cirebon. Untuk sambutan selanjutnya dengan segala hormat kepada Bapak Kepala Desa Cijujung, yaitu Bapak Wahyu Adianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DKM Al-Barokah dan pengurusnya, yang saya hormati tokoh kita, sepuh kita, Bapak Idham Syamsi, yang saya hormati pula para tokoh agama, ustadz dan guru kita, yang malam hari ini alhamdulillah bisa berkumpul dan bersilaturahim di Masjid Al-Barokah yang kita banggakan dan kita cintai. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat dan nikmat Islam dan dapat bersilaturahim dan berkumpul di Masjid Al-Barokah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga menjadikan syafaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah sekali lagi pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Barokah dalam rangka halal bihalal, yang mana sudah sekian lama, walaupun kita sudah sama-sama mungkin sudah saling memaafkan, tetapi lebih baik lagi Pak, karena belum afdol kayaknya Pak gitu. Begitu. Jadi alhamdulillah kita semuanya ada viral ini, dan tadi akan dibuka kembali pengajian setiap hari Selasa ya. Insya Allah nanti saya ikut dan ikut seluruh. Oh ibu-ibu ini. Kan bapak-bapaknya ada Pak. Oh siap. Kemudian kami selaku pemerintah Desa Cijujung dan keluarga kami pribadi, sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya dan selebar-selebarnya apabila yang disengaja maupun tidak disengaja. Tentu saya mohon dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya rasa sambutan dari saya cukupkan di sini. Mohon maaf apabila ada kata salah saya yang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya.
maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Ciujung, Bapak Wahyu Adianto yang telah memberikan sambutannya. Bahkan beliau ingin bergabung dengan pengajian. Insya Allah pengajian di Masjid Al-Barokah ada di malam Senin, malam Selasa, ada di Sabtu pagi setelah subuh dan di Ahad pagi setelah subuh, dan ada satu lagi pengajian bulanan gabungan di malam Jumat minggu yang keempat. Sebelum sambutan dari para guru, ada yang perlu disampaikan juga dari kepengurusan juga, yaitu sambutan ajakan untuk pendidikan TPA yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Yaya. Mangga Ibu Yaya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabbi yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam masalah halal dan hubungan pengajian yang ada di Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam kita haturkan pimpinan alam panutan kita penguasa Islam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perlu informasi kepada ibu dan bapak, alhamdulillah dengan adanya kegiatan sangat kemarin, alhamdulillah antusias warga anak-anak kita subhanallah sampai mencapai 160, subhanallah. Maka dari itu DKM menghimbau mungkin bekerjasama dengan tim kami ingin menindaklanjuti anak-anak itu, jadi jangan sampai kesemangatan hanya ada di sebulan Ramadan saja gitu. Maka dari itu kami menghimbau kepada anak-anak, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya putra-putri atau cucu-cucunya, insya Allah DKM Al-Barokah mengadakan pengajian anak-anak yang diselenggarakan tapi tidak setiap hari, tapi hanya Jumat dan Sabtu sore ya Bu ya. Jadi memang kalau anak-anak SDIT bisa tetap bisa mengikuti kegiatan tersebut. Insya Allah jadi satu minggu itu ada 2 hari. Satu minggu ada 2 hari. Jadi Jumat dan Sabtu. Insya Allah itu merupakan salah satu program yang ada di DKM Al-Barokah. Tapi mohon maaf katanya jadi berhubung khawatir membebankan dana DKM, jadi mungkin ada biaya, tapi biayanya tidak besar, sebenarnya 20.000 per bulan itu buat anak-anak ya. Jadi insya Allah demi menunjang kami juga tidak mau terlalu membebankan, ada anak-anak ingin antusias menaungi anak-anak tapi ada beban lagi, dan mungkin kan kalau namanya ada guru-guru itu kan khawatir juga ada satu mungkin sedikit lelah itu ya, mungkin mohon maaf aja saya juga jadi mohon ke DKM juga mohon maaf, tapi saya mau minta yang tadi gitu untuk biayanya mungkin 20.000 per orang. Terima kasih. Tempatnya kalau tempat itu untuk TK dan kelas 1 dikelompokkan di sebelah sayap kiri, sayap kanan, kelompok SD kelas 2 dan kelas 3 di sayap kiri, untuk kelompok SD kelas 4 ke atas di atas. Insya Allah bukunya sudah siap semua dan program-programnya juga, termasuk nanti insya Allah saya ada pelaksanaan manasik haji juga buat anak-anak. Jadi subhanallah mudah-mudahan DKM Al-Barokah baik ibu-ibunya, bapak-bapaknya dan termasuk anak-anak kita juga tidak ketinggalan, supaya kita juga tetap anak-anak cinta Allah, cinta Islam, cinta Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bila hidayah kepadanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan kepada Ibu Yaya, terima kasih. Himbauannya insya Allah DKM Al-Barokah akan mengadakan pengajian untuk anak-anak
di hari Sabtu, di hari Jumat dan di hari Sabtu sore pada asar, tempat di Masjid Al-Barokah di lantai atas dan di lantai bawah. Jadi mengimbau kepada para jamaah semuanya supaya putra-putrinya bisa ikut di dalam pelaksanaan pengajian seminggu 2 kali ini. Menginjak selanjutnya yaitu sambutan-sambutan dari guru-guru kita. Alhamdulillah sudah pada hadir, meskipun yang lainnya belum semua hadir di Al-Barokah, mungkin ada yang dalam perjalanan. Untuk sambutan yang pertama sekaligus nasihatnya buat kita semua, dengan segala hormat kepada Ustaz dan Horis kami persilakan. Silakan Pak Ustaz. Ya. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 10 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu sekalian, ini barangkali nasihat yang paling saya suka. Al-Quran adalah surat yang berbeda, sangat singkat, pendek, namun memberikan makna yang berbeda sangat dalam bagi kita. Bahwa bagian daripada titian kita dalam menjalani mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memaknai hidup kita ini dengan warna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena warna ketaatan itulah yang akan kemudian melawan atau menghindarkan diri kita dari kerugian masa hidup kita ini. Ada yang Allah berikan masa hidupnya itu panjang. Mungkin tadi sesepuh kita yang sekarang, yang paling sepuh sekarang itu sudah usianya 79 tahun. Udah mau 80 sebentar lagi, itu Haji Endang Sanusi. Sebetulnya ada yang juga sepuh, itu 82 tahun Pak Ajis. Pak Ajis itu sudah 82 tahun. Marbot Ya. Nggak tahu yang lainnya, ibu-ibu mungkin ada yang lebih juga. Artinya masa yang diberikan sangat panjang tersebut ada juga yang diberikan usia yang mungkin lebih pendek, 70, ada yang 60, ada yang 50, sampai mungkin ada yang 40 dan seterusnya. Tapi pada dasarnya usia yang panjang maupun usia yang pendek tidak memiliki arti apa-apa kecuali dia memberikan warna ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa bagian dari bentuk nilai kehidupan kita yang baik itu adalah ketika kita menghiasi diri kita dalam hidup kita, yang tidak kemudian masuk dalam kerugian hidup itu adalah orang yang senantiasa menebalkan keimanannya, memperbanyak amal solehnya, sampai mohon maaf di akhir ujung ayat atau surat Al-Asr tersebut adalah tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya mendengarkan nasihat itu menjadi sebuah kebutuhan hidup kita. Karena dalam menjalani kehidupan kita ini, betapapun seorang alim sekalipun, ya, bahwa sifat karakter dari kesalahan yang selalu melekat dalam hidup, dalam sifat karakter manusia itu melekat, sehingga kesalahan-kesalahan sangat besar kemungkinan dilakukan. Dan salah satu cara untuk memperkecil kesalahan, baik kesalahan dalam sikap hidup kita maupun kesalahan dalam muamalah dengan sesama kita,
Dan terlebih lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu cara sholatnya, cara membaca Qur'annya dan seterusnya, itu hanya bisa kita lakukan dengan saling mengingatkan, tawasaw bil haq, menasehati dalam kebenaran, tawasaw bis sabr, menasehati, berwasiat di dalam kesabaran. Demikian, semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, dan semoga kita terus bisa menjadi orang-orang yang memiliki semangat dalam belajar sampai akhir hayat kita. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan nasihatnya buat kita semua, yaitu diantaranya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam usia yang pendek maupun yang panjang. Bagaimanakah Allah memberikan umur kepada kita, maka umur itu dipakai untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yang kedua, insya Allah akan nasihat dari Ustadz Syarif Hidayatullah. Dengan segala hormat kepada Pak Ustadz Syarif Hidayatullah, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan, kama an'amana 'alaina bi ni'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Khudh biyadi qallati adrikni. Hadirin Bapak dan Ibu rahimakumullah, ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakanmu dan meninggikan derajatmu
para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, lalu kamu harus memberi kepada orang yang memusuhimu dan menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Ini 4 pesan, 4 amalan yang membuat Allah memuliakan dan meninggikan derajat kita. Mengapa kita harus bersabar kepada orang yang membencimu? Tidak ada manusia yang dicintai sepenuhnya 100%. Kalau ada orang yang mencintai, berarti ada juga orang yang membenci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia di muka bumi, katakanlah, juga tidak lepas dari orang yang membencinya. Ya, maka sikap kita harus sabar. Dan itu perintah Allah kepada Nabi, harus bersabar kepada orang yang membencimu. Pesan yang kedua, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Kita hidup nggak bisa sendirian, kan? Tidak lepas dari perilaku yang tidak adil dari orang lain. Kalau kita jalan dari rumah ke kantor, apakah setiap langkah kita melewati jalan kita sendiri? Tidak. Mungkin ada tanah orang yang kita injak, ya, jalan orang yang juga kita injak. Artinya ada saja orang yang memang tidak berlaku adil atau berbuat zalim kepada kita. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Maka kuncinya adalah memaafkan siapapun yang berbuat zalim kepada kita. Pesan yang ketiga adalah memberi kepada orang yang memusuhimu. Dimusuhi kok diberi? Orang yang memusuhimu itu sebetulnya hadiah. Ya, jika kita dimusuhi oleh orang jahat, itu tanda berarti kita orang baik. Siapa yang memusuhi kita? Kalau yang memusuhi kita orang baik, nah berarti kita orang yang jahat. Lihat siapa musuh kita. Kalau yang memusuhi kita orang tidak baik, alhamdulillah berarti kita orang baik. Ya, siapa musuh kita? Inna syaitona kana aduwwum mubin. Musuh kita adalah syaitan atau orang-orang yang berkarakter syaitan. Gimana cara memberi orang yang memusuhi? Minimal beri salam, beri hadiah, kayak apa? Berat, ya, memang tidak mudah. Gimana memberi orang yang memusuhi? Yang keempat adalah menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim dengan kita. Gimana menghubunginya? Ketika kita bisa lakukan yang empat, ini
jaminan dari Rasulullah, Allah akan memuliakanmu dan meninggikan derajat. Kita berharap kita bisa bersabar kepada orang yang membenci, bisa memaafkan orang yang menzalimi, memberi kepada orang yang memusuhi, dan menghubungi orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, mohon izin kepada para guru semuanya, para sesepuh, dalam hal ini mungkin saya paling banyak salahnya selama ini. Kenapa? Ya banyak ngomongnya, banyak ngomong doang. Sebetulnya dua-duanya penuh resiko. Jadi orang bodoh beresiko, jadi orang berilmu juga beresiko. Apa resiko orang yang bodoh? Wa kullu man bil ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Beramal tanpa ilmu, amal apapun, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, apapun. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak. Jadi jangan jadi orang bodoh, tak berilmu. Jadilah orang yang berilmu. Tetapi orang yang berilmu juga bukan berarti tanpa resiko. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim tapi beramal tidak sesuai ilmunya diazab lebih duluan daripada orang yang menyembah beramal. Jadi gimana dong? Jadilah orang alim yang beramal sesuai ilmunya. Orang berilmu ngomong doang lebih bahaya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Amat besar kebencian di sisi Allah kamu berkata tapi tidak beramal. Ini buat para ustadz nih, buat para pengajar, ceramah tapi tidak mengamalkan ceramahnya. Ya, berkata tapi tidak berbuat. Jangan jadi orang bodoh karena amalnya ditolak. Kalau sudah berilmu, amalkan ilmunya. Jadi kami juga mohon doakan, kami para guru juga pasti banyak salahnya. Nah, kita banyak hilaf. Dan kami sudah memaafkan kalau ada hilaf dan salah dari Bapak Ibu jemaah sekalian, juga kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, qul wa amin wa antum bil khair, minal aidin wal faizin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan 12 menit. Kami haturkan terima kasih kepada guru kita Bapak Ustaz Syarif Hidayatullah yang telah memberikan nasihatnya. Di antaranya kita harus bersabar, harus memaafkan, harus memberi dan harus menghubungi atau silaturahmi. Itulah cara untuk pendidikan derajat. Untuk selanjutnya, sambutan selanjutnya yaitu dari guru kita, yaitu Bapak Ustaz Yusuf. Kami persilakan dengan selamat kepada Bapak Ustaz Yusuf. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun wal hadirat, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Syekhina al-kiram,
Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Barokah alladzi lam yudkaris mata Allah pintu hayat. Masyayikhina kiram, para alim ulama, para guru, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu karena waktunya cuma 7 menit. Mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan oleh Allah, qadarullah. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan asbab diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga jadi asbab besok lusa kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, hingga semoga sampai kepada kita serta mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang pertama saya mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Ada dosa yang dirasa atau disengaja atau yang tidak disengaja. Oleh karena itu semoga walaupun momennya sudah hampir di akhir Syawal, semoga semua amalan kita baik wajib maupun sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala kekurangan dan kekhilafan kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Hadirin hadirat rahimakumullah, melihat fenomena mudik aja lah ya, jadi karena 2-3 tahun ke belakang itu agak tertahan. Akhirnya mudik 2022 ini luar biasa puncaknya, karena Pak Kades saja 3 tahun uangnya disimpan. Mohon maaf Pak Kades, mau dibagiin di kampungnya, berarti kan luar biasa. Sehingga di mana-mana terjadi kemacetan. Ada yang sampai mengalami untuk naik kapal laut Bakahuni saja 12 jam, minimal 4 jam itu macetnya. Belum lagi yang di jalan tol, walaupun pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa untuk memfasilitasi mudik tahun ini, tapi ternyata masih banyak di mana-mana orang antri, orang kepanasan, kadang sampai kehabisan bensin dan lain sebagainya. Alasannya ingin kumpul bareng dengan keluarga, luar biasa. Maka mudik yang hakiki akan kita alami. Saat mudik lebaran kemarin, Pak Kades ketemu orang tua, ketemu saudara di kampung halamannya, pasti senang, pasti bahagia, karena sekian tahun tidak bersua. Maka kemudian bercengkrama, sendaguro, saling berbagi hadiah, saling berbagi makanan, membawa oleh-oleh, ada juga yang membagi bingkisan dan lain sebagainya. Senanglah saat kita berkumpul, saat pulang kampung. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tanya kepada kita tentang apakah seperti mudik. Fa'aina tadhabun, hendak kemana kita? Maka alangkah bahagia kalau besok lusa kita sampai ke tempat mudik kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada istri kita, ada anak kita, ada orang tua kita, ada mertua kita, ada tetangga kita, ada orang-orang yang kita kenal waktu di dunia. Bukankah kita bersedih saat kita punya anak tahun ini tidak bisa mudik? Entah karena alasan apa. Seandainya nanti di yaumil qiyamah pilihannya hanya 2. Seandainya tidak bisa sampai kampung halaman surga, maka bisa dipastikan sampailah kampung halamannya di neraka. Wa na'udzubillah min dzalik.
Untuk sampai ke tempat tujuan, kita akan mengalami perjalanan yang lebih panjang daripada mudik saat ini. Kita baru sampai di alam dunia, selepas alam ruh, alam rahim. Maka saat ini alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Belum lagi alam barzakh, saat ruh terpisah dengan jasad kita. Belum lagi nanti yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Belum lagi nanti yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Belum lagi yaumul hisab, belum lagi yaumul mizan, belum lagi as-sirat. Barulah kita akan sampai ke tujuan masing-masing. Baru kena macet, nunggu kendaraan, nunggu kapal laut 4 jam sampai 12 jam, sumpah serapanya luar biasa. Padahal nanti di alam akhirat 1 hari bandingannya 1000 tahun dunia. Maka kembalilah kita kepada kefitrian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita tidak membawa apapun. Allah melahirkan kita dalam kondisi menangis. Kalaupun tidak menangis, dipaksa nangis oleh medis. Maka saat kita menangis waktu lahir, orang tua kita tersenyum, kakek nenek kita tersenyum, saudara kita tersenyum. Tapi esok lusa kita akan meninggalkan alam dunia. Maka harus dibalik, biarkan mereka menangis, tapi kita tersenyum. Maka sebaik-baiknya manusia yang Allah panggil di akhir kehidupannya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga semua niat kebaikan kita, amal kebaikan kita Allah terima. Semua kesalahan kehilafan kita bagian daripada sifat manusia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Yusuf yang telah memberikan nasihatnya kepada kita semua, yang mana mudah-mudahan kita semua mudik di yaumil akhir nanti kita mudiknya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga, kerabat, sahabat dan semuanya. Untuk selanjutnya nasihat dari guru kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhyiddin. Dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustaz Muhyiddin kami persilakan. Beliau Ketua MUI Desa Cijujung. Kirain kalau ketua MUI 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara ibu-ibu tidak terdengar ini. Kenapa loyo? Tunduk. Saya doakan yang jawab salam ibu-ibu biar dapat menantu kaya raya. Kaya raya. Masih belum kedengeran dim aminnya. Tunduk ya. Sekali lagi saya doakan yang jawab salam biar dapat menantu kaya raya. Mata duitan memang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du.
Yang saya hormati kehadapan guru-guru kita bersama, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka, bermuajahah, sehingga alhamdulillah biasanya kita kumpul hanya dengan satu guru setiap waktu, tapi malam hari ini alhamdulillah bisa bersamaan. Maka oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadir pula pada malam yang berbahagia ini Kepala Desa Cijujung. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau biar sehat walafiat, panjang umurnya karena tugas beliau berat. Mudah-mudahan istiqomah bisa menjalankan kepemimpinannya di Desa Cijujung lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al Barokah Habibana Ali, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang, istiqomah untuk membimbing kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang berbahagia, waktunya cuma 5 menit. 10. Alhamdulillah ditambah. Pada malam hari ini yang paling kita lakukan bersama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Karena dengan bersyukur itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada kita. Karena itu Allah berjanji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang mampu bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan Allah, maka Allah akan berjanji. Apa janjinya? La azidannakum. Allah akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Justru sebaliknya, jika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka yang ada bukan kenikmatan, justru inna adzabi lasyadid, siksaan Allah lah yang datang kepada kita. Maka oleh karena itu kita bersyukur pada hari ini. Alhamdulillah setelahnya menjalankan puasa Ramadan, kita bisa bersalam-salaman halal bihalal pada malam hari ini. Ini adalah upaya rasa syukur kita kepada Allah, masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, satu yang harus kita pegang, kita setelah pulang dari sini niatkan kembali untuk senantiasa menjalankan salah satu perintah Allah guna menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung umur kita masih panjang, kata Nabi, mumpung masih muda mumpung masih sehat mumpung masih senggang mumpung masih kaya mumpung masih hidup maka oleh karena itu ambil kesempatan yang baik ini untuk senantiasa meminta kepada Allah agar tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Udah berapa menit tadi? 8. Langsung 8 menit. Bu, bersyukur nggak punya suami? Bersyukur nggak punya suami? Suaminya hitam, syukur nggak? Suaminya jelek, syukur nggak? Bersyukur walaupun suaminya jelek. Apa syukurnya? Kalau hilang tak mesti dicari. Kenapa? Jelek. Bersyukur nggak suami punya istri cerewet? Bersyukur nggak suami punya istri galak? Alhamdulillah. Adakah manfaatnya? Ada. Kalau kita punya musuh sama tetangga, tak mesti kita yang keluar, tinggal istri saja tuh. Lawan. Alhamdulillah. Nah, kalau kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan
bisa tenang kehidupannya, selalu risih dengan kehidupan orang lain karena dia tidak bisa bersyukur kepada pemberian Allah. Coba kalau kita bisa bersyukur mulai dari hal yang terkecil, insya Allah kalau kita bisa bersyukur kepada hal yang paling terkecil, begitu Allah berikan nikmat yang besar, kita akan jauh tambah bersyukur. Tidak dikatakan seseorang itu bisa bersyukur kepada Allah kalau belum dia bisa bersyukur kepada manusia. Belum bisa dikategorikan orang itu bersyukur kepada nikmat yang besar kalau nikmat yang kecil saja belum bisa ia syukuri. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan pada malam hari ini kita pulang dari rumah punya bekal dalam kehidupan kita, harus senantiasa tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin jamaah yang berbahagia, mau nggak bersyukur kepada Allah? Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Satu, ucapkan dengan lisan alhamdulillah. Coba ibu-ibu, suaranya mana nih? Punya rumah baru, alhamdulillah. Mobil baru, baju baru, suami baru. Astagfirullah. Oh, astagfirullah. Kalau ibu-ibu dijawab sama suami astagfirullah. Sekarang bapak-bapak, mobil baru, sepatu baru, bajunya baru, mamahnya baru. Beda jawabannya. Hadirin jamaah yang berbahagia, bersyukur kepada Allah. Insya Allah. Ketika ada orang lebih kenikmatannya daripada kita, jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Tetangga kita punya mobil, punya rumah, jangan lihat ke atas urusan dunia, tapi lihat ke bawah agar kita tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saya mau sekalian minta maaf juga kepada para jamaah minal aidin wal faidin. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, terutama kepada Bapak Kades kemarin pas halal bihalal. Mohon maaf saya tidak bisa hadir karena memang ada acara yang sama. Saya minta wakil yang pertama, saya telepon Ustaz Hasan mantu Ki Lukman, tidak bisa, halal bihalal juga. Saya telepon Ustaz Yusuf, halal bihalal juga. Saya telepon Ustaz Hasan juga, beliau tadinya tidak siap. Kata saya harus datang wakilkan MUI. Akhirnya beliau ikut arahan saya, datang ke kepala desa bersama para ketua RW dan yang lainnya. Alhamdulillah dapat hadiah umroh. Tahu begitu saya datang. Tapi ingat, ya alhamdulillah, itu sebetulnya rezeki dari Allah. Allah lah yang panggil labaik Allahumma labaik, tapi Allah tidak akan langsung berikan kepada orang tersebut, harus ada pelantara. Allah berikan rezekinya melalui jalur Bapak Kades kita. Insya Allah mudah-mudahan selamat di jalannya, pulang perginya, mudah-mudahan umrohnya diterima. Amin amin ya robbal. Mudah-mudahan program itu berkelanjutan. Insya Allah. Lebih Habib, mohon maaf. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya di masjid yang ada di desa, musola dan keagamaan yang lain mudah-mudahan makin aktif. Amin amin ya robbal alamin. Kalau kemarin di data di desa hanya ketua MUI saja, insya Allah Pak Kades kalau nanti ada acara lagi DMI desa ikut serta, karena memang sudah sampai mana? Sampai kecamatan ya. Insya Allah kedepannya akan diundang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin yang telah memberikan nasihatnya buat kita. Di antaranya kita harus tetap bersyukur, dan rasa syukur kita adalah di antaranya kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk
nasihat selanjutnya dari guru kita dengan segala hormat kepada Ustaz Ugi kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Satu lagi. Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Salawat sering salam semoga senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga serta para sahabat. Yang terhormat Habibana al-Mahbub Al-Habib Ali bin Husain Al-Hadi, yang terhormat para alimul ulama, para asatid, para asatidah, yang terhormat segenap jajaran pengurus DKM Masjid Jami Al-Barokah, yang terhormat Bapak Kepala Desa Cijujung, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah yang sama-sama hadir pada kesempatan yang mulia ini. Begitu banyak ilmu-ilmu dari para guru pada malam ini, menyempurnakan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau setiap taklim sesuai dengan kesempatan waktu yang kita sempat hadir dalam taklim tersebut, tentunya hanya bisa memandang wajah beliau para guru sesuai dengan jadwal. Namun malam ini Allah lebihkan kenikmatan buat kita semua, sehingga bisa memandang wajah-wajah guru-guru kita yang selama ini diberikan kepercayaan, diberikan amanah untuk memanfaatkan ilmu di Masjid Jami Al-Barokah ini. Tanpa terkecuali, ini nikmat bagi saya. Beberapa guru yang wajahnya baru saya lihat malam ini, alhamdulillah, ya paling tidak tadi sudah disampaikan, walaupun saya bukan ustadz yang paling muda, namun saya juga belum tua-tua amat daripada ustadz-ustadz yang lain yang tadi telah di awal menyampaikan ilmu nasihat kepada kita. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, yang ada di benak hati pikiran saya ketika mendapat undangan halal bihalal, ini yang ada di benak hati dan pikiran saya. Yang pertama, acara dibuka dengan pembacaan suratul Fatihah. Yang kedua, sambutan ketua DKM. Yang ketiga, sambutan kepala desa. Kemudian ramah tamah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling memaafkan, kemudian langsung makan nasi kebuli. Ternyata melenceng perkiraan saya. Kabelnya lepas kan? Ada pengajian dunia. Tadi merasa takbir akbar. Masya Allah, Kiai Barakallah. Ya berkah buat kita semua. Oleh karena itu, karena begitu sekian banyak ilmu dari para guru, saya hanya sedikit saja menyampaikan bahwa betapa seharusnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh Ramadan tahun ini Allah berkahi umur kita, kesehatan kita, rezeki kita, keluarga kita, dan kenikmatan ibadah sampai di penghujung Ramadan, memasuki malam pertama, hari pertama Syawal di tahun ini. Artinya apa? Sudah seharusnya
Ketika kita merasa bersyukur kembali dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, berada di Syawal yang mulia tahun ini, apa yang sudah kita jaga, apa yang sudah sama-sama kita istiqomah, mudawamah dengan amal-amal ibadah sepanjang bulan suci Ramadan, jangan kemudian kita tinggalkan, tidak kita jaga pelihara dari Syawal sampai bulan-bulan berikutnya sepanjang Allah masih berikan nikmat kehidupan. Satu hadis saja baginda Rasulullah Muhammad SAW sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sahibina ramadana imanan wa ihtisaban. Kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 golongan manusia, hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dirindukan, dinantikan kehadirannya oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. 2 perkara saja, 2 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Oleh karena itu keistiqomahan kita, baik sendiri kita di rumah masing-masing ataupun kita secara berjamaah setiap malam, selepas sholat daripada Isya berjamaah, selepas sholat tarawih berjamaah, selepas sholat witir berjamaah, kita biasa tadarus Al-Quran. Maka memasuki bulan Syawal dan seterusnya, agar kita tetap menjadi pribadi yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mari tetap kita istiqomah membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, juga tentunya mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Yang kedua, siapa mereka yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafidhil lisan, mereka yang senantiasa menjaga lisannya, memelihara lisannya. Sepanjang bulan suci Ramadan, kita tidak berani berdusta, kita tidak berani menghasut, kita tidak berani mengadu domba, kita tidak berani memfitnah, karena keyakinan penuh hal-hal tersebut tidak membatalkan puasa, namun akan merusak daripada nilai pahala puasa. Mari kita lanjutkan selepas bulan suci Ramadan, memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, tetap kita jaga lisan kita. Apa yang membuat masjid ini tambah makmur? Apa yang membuat jamaah masjid ini tambah tenang, tambah senang? Apa yang akan membuat semakin baik hubungan ulama dengan umaroh, masyarakat umat dengan para pimpinan-pimpinan sekitarnya? Jangan sungkan-sungkan untuk kita memberikan saran. Keluarkan kata-kata kita, keluarkan kalimat-kalimat kita untuk saling membangun, untuk saling memperkuat, untuk saling mendukung tujuan-tujuan baik, tujuan-tujuan yang positif. Jadilah orang-orang yang pandai memberikan solusi, jangan hanya pandai mengkritik. Insya Allah 2 hal tentunya, istiqomah membaca Al-Quran, mampu menjaga lisan, baik guru maupun murid, baik ustaz maupun jamaahnya. Insya Allah bahu-membahu kita baca, kita pelajari, kita kaji, dan kita amalkan daripada isi kandungan Al-Quran dengan bimbingan tentunya para alim ulama, para guru yang ada di masjid kebanggaan kita ini, Masjid Jami Al-Barakah. Dan tetap saling kita mengingatkan, saling menasehati, karena ada peribahasa, ya, namanya manusia tidak lepas daripada salah dan hilaf, terutama daripada lisan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, sebelum saya akhiri apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, tentu izinkan saya untuk mohon dibukakan pintu maaf lahir maupun batin yang sebesar-besarnya kepada para sesepuh, para penasehat, semua pengurus DKM, juga para guru dan jamaah. Tentunya banyak kehilapan, banyak kesalahan, baik dari ucapan maupun perbuatan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus, hidupnya di air tawar, lebih cepat, lebih bagus. Kita sepakat semuanya sudah lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah lagi Ustaz, kemarin asik malah.
kami haturkan ucapan terima kasih kepada Ustaz Lugi yang telah memberikan nasihatnya buat kita, di antaranya surga rindu kepada dua hal. Yang pertama, selalu istiqomah di dalam membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Yang kedua, selalu menjaga lisannya. Itulah nasihat yang harus kita laksanakan. Sebagai penutup, insya Allah dari guru kita Ustadz Maskur Quraisy, sekaligus nanti Ustadz mohon doanya buat kita semua ini. Dengan segala hormat kepada guru kita Bapak Ustadz Maskur Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbaul kiram, khusus Habibana Hadi bin Hadi, orang-orang tua saya, ayahanda, bunda, dan seluruh jamaah, dan terkhusus para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Kecil tadi sebut nama, besar tadi gelar bangga. Insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak punya ilmu, hanya menyampaikan ilmu dari guru-guru kita. Yang pertama, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadakumul maut qala irji'uni. Saat kita kedatangan tamu untuk selamanya nih, ajal, saat itu kita minta kepada Allah, qala irji'uni, kembalikan aku, kembalikan aku. Jadi ini maksud dan tujuan ahli kubur itu, kata Imam Al-Ghazali ketika membawa muridnya Ahmad Ghazali untuk berziarah. Ini ziarahnya ulama, ya. Subhanallah, dia katakan, apa keinginan seluruh penduduk kubur? Maka dibacakanlah ayat tadi, qala irji'uni, pengen kembali. Kembali untuk apa? Dijawab oleh Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Untuk bersedekah, bukan untuk sholat, puasa, haji, umroh, tapi untuk bersedekah sesaat saja. Subhanallah. Maka Bu, Bapak, saya sampaikan, banyak salawat yang sering kita dengar, kita baca, tapi ada salawat khusus untuk mendapatkan kemurahan hidup. Kita tidak pernah kekurangan, ya, saat kita butuh ada, ya.
Ini saya ijazahkan dan dari guru juga, dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Khadimul Ilm fi Haramain, penjaga ilmu di dua kota besar, Makkah dan Madinah. Beliau wafat 2004. Jasadnya utuh, 5 tahun kemudian dibongkar lagi, tetap utuh jasad beliau. Apa salawatnya? Boleh dibaca pun, diamalkan. Ini saya jazakan ini. Jadi saya menyampaikan ilmu dari ulama-ulama kita saja, mentranslate aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Hafal Bu? Hafal Pak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. 11 kali selepas subuh, 11 kali selepas maghrib. Insyaallah kalau Allah kabul, nah ini nih ya, kita tidak akan pernah kosong, tidak pernah kehabisan, ya, pasti Allah berikan. Yang kedua pesan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah di dalam kitab Al-Gunyah At-Talibin. Beliau menyampaikan ketika ada seorang bertanya, "Ya Syekh, ayyul afdalu, ayyul a'malu a'zam?" Amal apa yang paling termulia, tertinggi di sisi Allah? Kan kalau kita dapat hadis ayyul a'mal afdal atau ayyul afdalu a'mal, itu sering kita dengar begitu. Apa yang paling afdal dari amal? Tapi ini pertanyaannya luar biasa. Ayyul a'malu a'zam, yang paling agung, yang paling tinggi. Apa kata Syekh Abdul Jilani Qaddasallahu sirrah? Bara'atun 'anil 'uyub wal awrad tatrukul ma'siyah. Masya Allah, ini berat ini, akhlak yang paling tinggi udah. Apa kata beliau? Berusaha kita mencegah diri kita dari maksiat, dosa kita dan aib. Ini akhlak yang paling agung. Orang alim bisa maksiat, orang hafal Quran bisa maksiat, orang setinggi apapun ilmunya bisa maksiat. Mencegah maksiat ini sangat berat. Dalam kesendirian mencegah maksiat, itu berat. Hanya kita sendiri, ini paling berat ini. Maka amal yang paling afdol, yang paling agung itu mencegah diri kita dari maksiat. Siapapun dia, itu mudah untuk maksiat. Yang paling berat itu maksiat qalbu, ujub, sombong, takabur, merasa lebih hebat, lebih kaya, lebih pandai, lebih tinggi, lebih cantik, lebih gagah, lebih ganteng, lebih mancung, lebih pesek, lebih gendut. Itu tuh, hati-hati. Paling berat. Orang alim mudah dihinggapi dengan maksiat. Allahumma fadna minna. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara itu. Masya Allah, nenek saya masih ada umur 120 ya. Ibu saya pun masih ada umur 100, sekarang 100 lebih. Ini habis badan ini 5 bulan ini keliling wae. Masya Allah, habis badan Pak, turun 17 kilo keliling dari Bangladesh, kemudian Filipina, Kalimantan, terakhir Surabaya, subhanallah, Sulawesi ini. Ya Allah, tadi itu sudah nggak merasa hidup lagi di atas udara. Itu luar biasa cuaca Pak. Baru saya dapat itu cuaca naik pesawat. Ya Allah, udah nggak kerasa hidup tadi itu. Udah mau jatuh pesawatnya itu. Allah karim, parah cuaca. Ya,
benar. Parah cuaca saat. Ya Allah, saya bilang istri, ada ikut di mobilnya. Ya Allah, tadi Abi ini sudah nggak merasa hidup lagi, udah mati tuh. Ya alhamdulillah. Allah karena minta tuh, ya Allah panjangkan umur saya sampai 125 tahun seperti nenek, seperti mama. Nah, masih ada. Ya kalau orang tua kita nih, masya Allah penasihat kita, Haji Endang 80-nya. Oh 80-nya, masya Allah, subhanallah. Semoga Allah berikan panjang umur kepada kita semuanya. Nah, sehat walafiat lahir batin, amin. Berkah hidup kita, istiqomah sampai akhir hayat kita, diridhoi oleh Allah dengan ucapan la ilaha. Hati-hati maksiat itu, maksiat berat ya. Berjalan sedikit ketemu sama orang, hati-hati, itu maksiat udah muncul. Itu amal yang paling agung. Dan untuk mendapatkannya ini, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tujuan ending dari kehidupan kita mengharap ridha Allah. Yang kedua, meraih cinta Allah. Yang ketiga, mengambil janji Allah. Yang keempat, kasih sayang Allah. Yang kelima, cahaya Allah. Insya Allah 11 bulan ke depan kita dalam bimbingan Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah. Kapan ajal menjemput kita, insya Allah mati diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, doakan kami yang banyak salah, banyak kurang, banyak lalai, banyak semuanya serba banyak, serba banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini mengumpulkan di tempat yang begitu mulia, dan Allah juga mengumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa anta, antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sallimna wal muslimin warhamna wal muslimin waghfir lana wal muslimin wahdina wal muslimin wa'afina wal muslimin wa quwwatina wal muslimin. Allahumma daf'anna al-ghala wal waba wal bala wal riba was zina wal munkar was zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan, wa min baladina hadha khassa wa min baldanil mu'minina 'amma, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir li ummati rasulillah, Allahumma arham li ummati rasulillah, Allahumma astur li ummati rasulillah, Allahumma jabur li ummati rasulillah, Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin wa fi Syria wa fi al-Yaman wa fi al-Iraq wa fi al-Ruqiyah wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma tawil amrina wa sahhi ajsadana wa qdi hajatana wa akthir amwalana wa awladana wa habbib lin-nas ajma'in. Allahumma ij'alna min husnil khatimah warzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan banyak terima kasih kepada guru kita yaitu Bapak Ustadz Maskur Quraisy, yang mana beliau telah memberikan nasihat buat kita semua. Di antaranya kita harus memperbanyak bersedekah, memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, mencegah diri kita daripada maksiat. Itulah mudah-mudahan kita semua tidak melaksanakannya. Setelah ditutup nanti pengajian ini, kita bersalam-salaman atau bermusyafaah, laki-laki bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu, ya istilahnya. Nah, mari kita tutup untuk halal bihalal dan pembukaan pengajian ini dengan pembacaan istighfar, hamdalah dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka Pak Ustadz dipimpin.